Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas koefisien varians dan angka baku atau z-score. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agung Prasetyo, Mailina Demustisari, Naflah Aulia Asintias, dan Rafidah Safitri. Nah, di sini saya sebagai Agung Prasetyo. Materi yang pertama, koefisien varians. Apa sih itu? Nah, di sini ada definisinya nih. Koefisien varians ialah perbandingan antara standar deviasi dengan harga mean yang dinyatakan dengan persen. Nah, gunanya untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari mean-nya atau rata-ratanya. Artinya semakin kecil koefisien variasinya, maka data semakin seragam. Begitupun sebaliknya, jika KV-nya, koefisien variasinya semakin besar nilainya, maka data semakin heterogen, beragam. Di sini ada rumusnya, KV sama dengan S per X bar kali 100%. Keterangan KV itu sebagai koefisien variasi dinyatakan dalam persentase, kemudian S standar deviasi, X bar rata-rata. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Randes ribuan MBA mengajar mata kuliah statistika 1-2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setelah 8 kali pertemuan diadakan ujian tengah semester, dapat diperoleh sebagai berikut. Kelas A memperoleh nilai rata-rata 75, standar deviasinya 5,4. Untuk kelas B, nilai rata-ratanya 85, standar deviasinya 4,2. Ditanya berapa koefisien varians masing-masing kelas. Langsung saja rumus KVA, koefisien variansi kelas A. S per X bar kali 100%. Masukin S-nya 5,4, X barnya dari kelas A 75, dari 100%, akan didapatkan nilai 7,2%. Kemudian koefisien variansi yang B, kelas B, langsung masukin aja ya. S standar deviasinya 4,2, nilai rata-ratanya 85 dari 100%, akan didapatkan nilai 4,9%. Kesimpulannya apa? Karena nilai kelas A semakin lebih besar dari kelas B, maka kelas A datanya semakin heterogen atau beragam. Kalau semakin besar itu datanya semakin heterogen. Kalau misalnya semakin kecil nih, untuk kelas B 4,94, itu datanya semakin homogen atau sama, seragam. Untuk selanjutnya contoh soal kedua, diketahui dua kelompok data sebagai berikut. Nah, selanjutnya diketahui dua kelompok data sebagai berikut. X nya 1,5, 59, 13, 17.
Y 1 3 5 7 9 11 13 15 17. Carilah nilai kaffi masing-masing dan manakah dari kelompok data X dan Y yang lebih homogen. Berarti yang lebih besar presentasinya dong. Kalau homogen itu lebih kecil, maaf. Jadi kafenya lebih kecil carinya. Kita cari dulu kaffi yang X. Langkah pertama kita nyari minnya dulu atau nilai rata-ratanya. X bar sama dengan 1 ditambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah 1 2 3 4 5 1 tambah 5 6 6 tambah 9 15 15 tambah 13 28 28 tambah 17 45 akan didapatkan 9. Langkah kedua itu mencari S atau standar deviasinya dengan rumus sebagai berikut. Sigma dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N min 1. Nah, N itu ini ya, jumlah datanya 5. Biar enggak terlalu sulit, kita buat tabel di sini. XI 1 5 9 13 17. Kita buat tabel. Set sini XI kurang X bar. Oke. 1 dikurang 9 didapatkan min 8. 5 dikurang 9 min 4. 9 kurang 9 0. 13 kurang 9 itu 4. 17 kurang 9 itu 8. Terus X1 min X bar dikuadratkan min 8 dikuadratkan 64. Min 4 dikuadratkan 16 min 0 16 64. Ditanya, kita jumlahkan semuanya, sigmanya 64 tambah 16 80, berarti ini juga 80 ya. 80 tambah 80 160. Dapat nih, langsung masukin aja sigma nih, yang ini sigma dari 160 per N min 1 nya 5, 5 dikurang 1 160 lagi sama dengan akar 40. Kalau jadi desimal itu 6,325. Ya, tadi langsung saja masukin nilai kaffi X dengan rumus S per X bar kali 100. Bisa. Tadi S nya ini 6,325 per X bar nya 9 100%. Kami dapatkan 70,2%. Ya, selanjutnya nyari kaffi Y. Kaffi Y sama yang tadi, caranya pertama nyari X bar, jumlah X bar, datanya berapa aja sih tadi? Oke, kecilan 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
11, 13, 15, 17, 11, 13, 15, 17. Kalau kurang 17 betul. Bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dijumlahkan hasilnya 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 9, 25, 25 tambah 11, 36, 36 tambah 13, 49, 49 tambah 15, 64 ya, 64 ditambah 17, 81. Jadi nilai 9. Kemudian angka kedua kita nyari standar deviasinya yang merumuskan yang merumus sigma xi kurang x bar kuadrat per n1. Nah di sini kan biar lebih mudah kan kayak tadi kita buat tables xi 11, 13, 15, 16. Sini XG-nya X bar kuadrat dan sudah kuadrat. 1 dikurang rata-rata ya tadi 9 ya. Rata-rata 9, 1 dikurang 9 kan 3 dikurang 9 minimal harus 2, 4, 8 tinggal dipadatkan xi x bar sigma jumlahkan mendapatkan hasil ini langsung 240 ya tadi xi x kuadrat per n1 bagi dikurang 1 n9 dikurang 1 240 dikurang dibagi 8 hasilnya akar 30. Kalau di desimalin itu 5,48. Kemudian selanjutnya untuk mencari KVY nya ya, terakhir S dikurang X bar 100%. Ini standar deviasinya udah ketemu 5,4 X bar 9 kali 100%. Dan dapatkan hasil 60,86%. Ini 60. Oh ya, kita buat kesimpulan tadi KVY nya lebih kecil berarti ya 60 soalnya.
kesimpulan, karena nilai kv Y lebih kecil daripada kv X, maka data Y lebih apa tadi, kalau lebih kecil itu berarti lebih homogen. Oke, kalau yang lebih besar berarti heterogen. Langsung materi kedua. Angka baku atau Z-score. Angka baku, Z-score atau baku, skor baku ya, ialah bilangan yang menunjukkan tingkat data penyimpangan dari mean dalam satuan standar deviasi atau seberapa jauh suatu nilai tersebut yang menyimpang dari rata-rata, ini maksudnya rata-rata dengan satuan S. Kegunaan angka baku antara lain untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan, atau suatu gejala yang ada dari mean-nya. Artinya semakin kecil angka bakunya, maka semakin kecil juga perubahan variabel tersebut dari nilai mean-nya, sehingga dapat ditulis sebagai berikut: Z-score sama dengan X min X bar per S. Nah, tadi Z-score sendiri angka bakunya, X itu nilai variabel, S itu standar deviasi, X bar nilai rata-rata atau mean. Langsung ke contoh soal. Seorang mahasiswa mendapat nilai 84 pada ujian housekeeping dan mendapat nilai 90 pada ujian front office. Rataan kelas untuk housekeeping adalah 76 dengan deviasi baku 10, dan rataan kelas untuk front office adalah 82 dengan deviasi baku 15. Dalam mata kuliah apa ya? Dalam mata kuliah apa mahasiswa tersebut lebih menguasai? Nah, kita tulis dulu ini diketahuinya. Seorang mahasiswa mendapat nilai 8. X-nya untuk housekeeping kita singkat HK ya. HK-nya X, HK sama dengan 8. Kemudian ini ujian front office kita singkat jadi FO dengan 90 ya. Terus rata-rata kelas itu, rataan kelas itu rata-rata. Housekeeping HK 76 dan dengan standar deviasi baku 10, S 10. Ini mana? Oh ya, untuk front office adalah 82 nilai rata-ratanya dengan standar deviasi 16. Langsung kita masukin Z HK sama dengan X min X bar, ini rumusnya. Untuk ini kita masukin X nya itu 84, kemudian X bar rata-rata 76 per 10, mendapatkan 8 per 10 atau 0,4. Aduh, suara serak. Kemudian untuk ZFO front office, langsung saja rumusnya tadi, X nya 90 dikurang X bar rata-rata 82 ya, langsung saja tadi 90 dikurang 82 dibagi 16 ya, S nya 16 dan didapatkan 98 per 16 atau 0,5. Jadi kesimpulannya, karena nilai Z house kita singkat
Z HO HK maksudnya housekeeping yang tadi nih, housekeeping nilainya 0,8 ya, berarti lebih besar dari ZFO ya yang 0,5. Karena nilai Z housekeeping lebih besar daripada Z front office atau FO, ini berarti bahwa mahasiswa tersebut yang dimaksud yang housekeeping ya, tersebut itu housekeeping lebih menguasai mata kuliah housekeeping daripada front office atau FO. Ini berarti bahwa mahasiswa tersebut lebih menguasai mata kuliah housekeeping daripada front office. Nah, lebih besar. Untuk nomor 2, Fatimah mahasiswa setia Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi kalau saya mengambil 5 mata kuliah dengan nilai prestasi UTS dan rata-rata kelas sebagai berikut ya. Sebagai berikut, ini udah diperoleh berarti ya, X nya segini, X barnya X rata-ratanya segini ya, X bar, dan standar deviasinya segini. Berdasarkan 5 nilai di atas, manakah yang lebih baik diperoleh? Nah, langsung aja masukin. Z bahasa Inggris kita singkat BI, itu sama dengan tadi kan Z score itu itunya rumus X bar S dikurang X rata-ratanya akan didapatkan 10 bagi 5 dengan 2. Kemudian STK statistik rata-rata 95 dikurang 5 bagi 25 kurang 75 20 itu kan ya, terus untuk SDM atau manajemen SDM 85 dikurang 80 ya sama dengan 80 kurang 85 dikurang 80 ya 5, terus ini 5 dibagi 5 sangat. Untuk Z Hukum Tata Negara atau HTN ya, HTN memperoleh nilai 90 dikurang 90 0 bagi 10 0 per 10 bilangan apapun jika pembilangnya 0 tapi penyebutnya bukan 0 maka hasilnya tetap 0. Kemudian ZMTK sama dengan 100 dikurang 85, 100 dikurang 85 itu 15 ya, 10 mana nih yang lebih besar? Nggak kelihatan dong. Jadi kesimpulannya, karena nilai angka baku statistika paling besar, maka
itulah nilai yang terbaik. Ya, jadi itulah nilai materi dari saya yang koefisien varians dan nilai baku atau z-score. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian yang terlalu lama, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.